Sekarang kaidah ke 10. Setiap huruf wawu bisa berbunyi U dan bisa berbunyi O. Untuk membedakan keduanya, bisa ditambahkan harokat. Jika ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelum wawu, maka terbaca O. Dan jika tidak ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelumnya wawu, maka otomatis terbaca U. Penambahan harokat ini dilakukan jika kesulitan untuk membedakan keduanya. Jika tidak kesulitan membedakan keduanya, maka tidak perlu menambahkan harokat fathah. Sekarang yang wawu. Jadi wawu ini bisa terbaca U dan bisa terbaca O. Kalau yang terbaca U, ini huruf sebelum wawu kosong. Nah, kalau yang wawu ini terbaca O ini, wawu yang terbaca O, ini huruf sebelum wawu ada harokat fathahnya. Contohnya lulus dengan lolos. Nah, kalau huruf sebelum wawu kok ada harokat fathahnya, maka otomatis wawunya ini terbaca O, maka dibacanya lolos. Nah, kalau huruf sebelum wawu nggak ada harokat fathahnya, maka ini otomatis terbaca U, lulus ya. Jadi kalau nggak ada harokat fathahnya, wawunya terbaca U, tapi kalau ada harokat fathahnya sebelum ini, maka dibacanya O, menjadi lolos dan lulus. Kemudian contoh selanjutnya, kalau yang ini dibacanya adalah duduk, karena huruf sebelum wawu ini nggak ada harokat fathahnya, maka dibaca U, duduk. Kalau yang ini dibacanya O, karena huruf sebelum wawunya ada harokat fathahnya, maka dibacanya menjadi duduk. Kemudian contoh selanjutnya bulu dan bolo. Kalau huruf sebelum wawu ini nggak ada harokat fathahnya, maka otomatis wawunya terbaca U, menjadi bulu. Nah, kalau huruf sebelum wawu kok ada harokat fathahnya seperti ini, maka wawunya terbaca O, menjadi ini huruf B ini ya, bolo, menjadi seperti ini ya, bolo. Wawunya terbaca O, menjadi bolo. Kalau ini dibacanya bulu. Kemudian kalau yang huruf sebelum wawunya tadi nggak ada harokatnya, maka terbaca U, menjadi kuku. Kalau yang ini huruf sebelum wawu kok ada harokat fathahnya, maka menjadi dibaca O, menjadi koko. Ini kuku, ini koko. Contoh selanjutnya, kuku dan koko. Tutu. Kalau yang ini dibacanya tuku, karena huruf sebelum wawu nggak ada harokat fathahnya, maka otomatis terbaca U. Kalau yang ini dibacanya toko, karena huruf sebelum wawu ada harokat fathahnya, maka wawunya menjadi terbaca O, menjadi toko. Kemudian contoh selanjutnya,
Kalau yang ini dibacanya susuk. Susuk. Karena huruf sebelum wawu nggak ada harakat fathah, maka terbaca susuk. Kalau yang ini, nah dibacanya sosok karena huruf sebelum wawu ada harakat fathahnya, makanya wawunya menjadi terbaca o. Contoh selanjutnya, kalau yang ini dibacanya suku. Wawunya terbaca u karena huruf sebelum wawu nggak ada harakat fathahnya. Kalau yang ini menjadi soko karena huruf sebelum wawu ada harakat fathahnya, makanya wawunya menjadi terbaca o. Kemudian contoh selanjutnya, kalau yang ini dibacanya busuk ya, karena huruf sebelum wawu tidak ada harakat fathahnya. Kalau yang ini dibacanya prosok karena huruf sebelum wawu ada harakat fathahnya. Kemudian contoh selanjutnya, kalau yang ini dibacanya ngumpul karena huruf sebelum wawu tidak ada harakatnya, nggak ada harakat fathahnya. Kalau yang ini dibacanya seperti nah, kalau yang ini dibacanya ngompol karena huruf sebelum wawu ada harakat fathahnya, makanya wawunya menjadi terbaca o. Kemudian contoh selanjutnya, kalau yang ini terbacanya pulu, huruf sebelum wawu nggak ada harakat fathahnya, maka terbaca u. Kalau yang ini bacanya polo karena huruf sebelum wawu ada harakat fathahnya. Oke, kaidah ke-10 sudah.